Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Baik, untuk pertemuan pagi hari ini kita masih membahas bab yaitu koordinat kartesius dengan subbabnya yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu kalian mampu memahami kedudukan garis terhadap sumbu X, apakah sejajar, tegak lurus, ataukah berpotongan. Yang kedua, mampu memahami kedudukan garis terhadap sumbu Y, apakah sejajar, tegak lurus, ataukah berpotongan. Sebelum kita memasuki ke materinya, terlebih dahulu kita akan mengingat-ingat mengenai kedudukan dua garis. Nah, dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas. Jadi, dua garis sejajar yaitu dua garis yang terletak pada satu bidang yang tidak akan berpotongan. Ingat bahwa garis sejajar merupakan dua garis yang tidak akan berpotongan. Seperti ini, walaupun nanti diteruskan, nanti tidak akan berpotongan. Lalu yang kedua, garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tersebut berpotongan di salah satu titiknya. Nah, bisa dilihat ini pada gambar, dua buah garis ini berpotongan di satu titik potong. Dua garis yang berpotongan. Lalu yang ketiga, yaitu dua buah garis yang tegak lurus, yaitu jika kedua buah garis tersebut saling berpotongan dan membentuk yaitu sudut 90 derajat. Ingat bahwa dua garis dikatakan tegak lurus apabila kedua garis tersebut berpotongan, di sini berpotongan, dan jangan lupa bahwa yang kalau tegak lurus akan membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini diberikan yaitu garis yaitu L1, garis L2, garis L3, dan garis L4. Atau garis biru ini. Nah, garis L1, L2, L3, dan L4 ini merupakan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Di sini merupakan sumbu X, sumbu yang mendatar atau horizontal. Dan ternyata garis L1, L2, L3, dan L4 ini sama-sama sejajar terhadap sumbu X. Lalu, garis L1, L2, L3, dan L4 ini juga merupakan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, di sini garis L1 akan tegak lurus dengan sumbu Y, begitupun dengan garis L2, L3, dan L4 akan tegak lurus. Ini akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi, garis L1, L2, L3, L4 ini, perhatikan garis-garis ini, akan sejajar dengan sumbu X dan akan tegak lurus dengan sumbu Y. Untuk posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini terdapat garis-garis yaitu garis M1, garis M2, garis M3, dan garis M4 atau garis-garis hijau ini. Garis M1,
M2, M3, dan M4 merupakan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Di sini sumbu X, maka garis hijau ini akan tegak lurus bentuk sudut 90 derajat Celcius dengan sumbu X. Dan juga garis-garis M1, M2, M3, dan M4 ini akan sejajar dengan sumbu Y atau sumbu yang tegak. Garis-garis ini akan sejajar dengan sumbu Y. Sehingga untuk garis M1, M2, M3, dan M4 ini akan tegak lurus dengan sumbu X dan akan sejajar dengan sumbu Y. Lalu, di sini diberikan yaitu garis N1 dan garis N2. Garis N1 dan N2 ini merupakan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Terlihat bahwa garis N1 dan N2 ini tidak sejajar maupun tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sehingga untuk garis N1 dan N2 ini garis-garis yang memotong, di sini titik potongnya, memotong sumbu X dan sumbu Y. Untuk contoh 2.1, gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Dan apakah masih ada garis lain yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y selain garis pada soal yang pertama? Nah, ini akan kita cari penyelesaiannya dengan kita yaitu menggambarkan terlebih dahulu. Untuk contoh 2.1, gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Untuk langkah pertama menyelesaikan contoh 2.1 ini yaitu kita akan menggambar titik A 3,-5 di bidang koordinat kartesius. Nah, ini merupakan bidang koordinat kartesius yang terdiri dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Titik A 3,-5 ini memiliki koordinat X yaitu 3 dan koordinat Y-nya yaitu -5. Sehingga untuk titik A-nya terletak pada 3,-5 di bawah sini. Yaitu 3 untuk koordinat X-nya dan -5 untuk koordinat Y-nya. Setelah kita menggambar titik A 3,-5 ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan garis L yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Untuk mengetahui garis L ini, maka kita mencari terlebih dahulu garis yang sejajar dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk mempermudahkan kita mencari garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, di sini garis merah ini merupakan garis yang melalui titik A 3,-5 dan sejajar dengan sumbu Y. Garis merah ini merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian garis G, garis berwarna hijau, ini merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Garis hijau merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Jika kita sudah mengetahui garis yang sejajar dengan sumbu X dan garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka kita dengan mudah akan bisa mencari garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Yaitu kita tinggal menggambar garis yang bukan garis merah dan bukan garis hijau. Seperti garis biru ini. Nah, garis biru inilah yang disebut dengan garis L
yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah masih ada garis lain yang melalui titik A 3, -5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y? Nah, ternyata masih ada lagi garis yang melalui titik A 3, -5 ini, tetapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Contoh garisnya yaitu ini, garis hitam. Ini merupakan juga garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y, tetapi juga melalui titik A 3, -5. Masih ada lagi garis ini. Ada garis lagi. Nah, ini merupakan garis-garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y, tetapi melalui titik A 3, -5. Nih, beberapa contoh garis-garis yang melalui titik 3, -5, tetapi tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, perlu kalian lihat, ternyata dapat digambar banyak sekali garis yang melalui titik A ini 3, -5 dan tidak sejajar dengan sumbu Y dan tidak sejajar dengan sumbu X. Ternyata terdapat tak hingga garis yang dapat dibentuk oleh garis yang melalui titik A 3, -5 dan tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Ya, untuk contoh 2.2, gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini merupakan garis M dan garis N yang saling sejajar, tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Ini, sejajar, tidak berpotongan. Lalu untuk contoh 2.3 ini, bila diketahui titik A 3,2, titik B 3,-6, dan titik C -5,2, maka jika dibuat garis yang melalui titik A dan titik B, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Untuk yang B, jika dibuat garis yang melalui titik A dan C, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan yang terakhir, jika dibuat garis yang melalui titik A dan titik C, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, untuk menyelesaikan contoh dari titik 3 ini, kita akan menggunakan langkah-langkah penyelesaian, yaitu yang pertama, langkah yang pertama, kita akan menggambar bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Kita akan menggambar terlebih dahulu bidang koordinat kartesius. Untuk langkah yang kedua, yaitu kita akan menggambar titik-titiknya. Titik A 3,2, titik B 3,-6, dan titik C-nya yaitu -5,2 pada bidang koordinat kartesius kita. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga, yaitu kita akan membuat garis yang melalui titik A dan B, garis yang melalui titik A dan C, dan garis yang melalui titik B dan C. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, yaitu kita akan mengamati apakah garis yang melalui titik A dan B, atau titik A dan C, atau titik B dan C ini apakah sejajar, tegak lurus, atau berpotongan pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan untuk langkah-langkah penyelesaian ini. Untuk contoh 2.3 ini,
Langkah penyelesaiannya yaitu kita akan menggunakan 4 langkah. Langkah yang pertama, kita akan menggambar bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Nah, di sini merupakan bidang kartesius yang memuat kuadran 1, positif-positif, kuadran 2, yaitu negatif-positif, kuadran 3, yaitu negatif-negatif, dan kuadran 4, yaitu positif-negatif. Untuk garis yang horizontal ini merupakan sumbu X, sedangkan untuk garis yang vertikal merupakan sumbu Y. Langkah yang kedua, kita akan menggambar titik A 3,2, titik B 3,6, dan titik C negatif 5,2. Untuk yang pertama, kita akan menggambar titik A 3,2. Ingat bahwa titik A 3,2 ini memiliki tanda koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya juga positif, sehingga akan terletak pada kuadran 1 di sini, di sebelah kanan atas. Lalu, untuk koordinat X-nya yaitu 3, dan koordinat Y-nya yaitu 2, 3, dan 2. Sehingga kita peroleh titik A di sini, 3,2. Selanjutnya untuk titik B yaitu 3,6. Ingat bahwa B 3,6. 3 bernilai positif, koordinat X-nya positif, dan koordinat Y-nya negatif. Maka titik B 3,6 ini akan terletak di kuadran 4. Kanan bawah ini. Itu di sini. X-nya 3, di sini 3, dan Y-nya negatif 6, di sini. Selanjutnya untuk titik C, negatif 5,2, ingat bahwa koordinat X-nya bernilai negatif dan koordinat Y-nya bernilai positif. Maka titik C ini akan terletak pada kuadran 2, di sini. Maka titik C akan terletak di kuadran 2. Kita gambar titik C bahwa koordinat X-nya negatif 5 dan koordinat Y-nya yaitu 2. X-nya negatif 5 dan Y-nya yaitu 2. Sehingga kita peroleh yaitu titik A, titik B, dan titik C. Untuk langkah yang ketiga, kita akan membuat garis yang melalui titik A dan titik B. Kita akan membuat garis yang melalui titik A dan titik B. Nah, seperti ini, garis biru ini, yaitu garis yang melalui titik A dan titik B. Selanjutnya, kita akan membuat garis yang melalui titik A dan titik C. Titik A dan titik C. Seperti ini, yaitu garis hijau ini, garis yang melalui titik A dan titik C. Dan yang ketiga, kita akan membuat garis yang melalui titik B dan titik C. Garis yang melalui titik B dan titik C ini merupakan garis merah ini. Setelah terbentuk 3 garis ini, kita akan menuju langkah yang keempat, yaitu kita akan mengamati apakah garis yang melalui titik A dan B, atau B dan C, atau A dan C ini adalah garis-garis yang sejajar, tegak lurus, atau berpotongan pada sumbu X dan sumbu Y. Setelah kita menyelesaikan 4 langkah tersebut, yaitu kita akan menganalisis. Kita akan mengamati bagaimanakah garis yang melalui titik A dan B ini terhadap sumbu X dan sumbu Y, bagaimanakah kedudukannya. Baik, kita coba untuk
garis biru ini garis yang melalui titik A dan titik B. Nah, di sini, jika dimuat garis yang melalui titik A dan B, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Apakah akan sejajar, berpotongan, atau tegak lurus? Di sini garis biru, garis yang melalui titik A dan titik B ini, kita analisis terhadap sumbu X terlebih dahulu. Ini merupakan sumbu X-nya. Nah, bagaimana kedudukan garis biru ini dengan sumbu X? Ternyata garis biru atau garis yang memuat titik A dan titik B, kedudukannya dengan sumbu X terhadap sumbu X yaitu tegak lurus. Lihat di sini, dan sumbu X. Tegak lurus, ini membentuk sudut 90 derajat. Bagaimana kedudukan garis ini terhadap sumbu Y? Di sini sumbu Y. Nah, bagaimana kedudukannya untuk garis yang melalui titik A dan B ini terhadap sumbu Y? Ternyata kedudukannya yaitu garis yang melalui titik A dan B ini sejajar dengan sumbu Y. Jadi garis biru ini sejajar dengan sumbu Y. Maka untuk garis yang melalui titik A dan B akan tegak lurus terhadap sumbu X dan akan sejajar dengan sumbu Y. Bagaimana dengan garis yang melalui titik A dan titik C? Nah, sini. Garis yang melalui titik A dan titik C. Garis hijau. Bagaimanakah kedudukan garis hijau ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Di sini kita akan menentukan kedudukan garis hijau ini terhadap sumbu X terlebih dahulu. Ini sumbu X, dan ini merupakan garis hijaunya, garis yang melalui titik A dan titik C. Ternyata garis ini terhadap sumbu X yaitu sejajar. Jadi kedudukan garis hijau ini terhadap sumbu X yaitu sejajar. Lalu kedudukan garis hijau ini terhadap sumbu Y, sumbu yang tegak, ternyata kedudukannya yaitu tegak lurus. Di sini tegak lurus, yaitu membentuk sudut 90 derajat. Jadi, untuk garis yang melalui titik A dan titik C ini, garis hijau ini terhadap sumbu X akan sejajar dan terhadap sumbu Y-nya akan tegak lurus. Lalu bagaimana kedudukan garis yang melalui titik titik B dan titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ingat, di sini garis yang melalui titik B dan titik C terhadap sumbu X. Di sini sumbu X, di sini garis merah. Maka kedudukan garis merah ini terhadap sumbu X yaitu garis merah itu memotong dari sumbu X-nya. Sini terlihat kan tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus. Maka garis merah ini, garis yang melalui titik B dan titik C ini terhadap sumbu X, yaitu memotong. Untuk kedudukan garis merah yang melalui titik B dan C ini terhadap sumbu Y, juga sama. Karena tidak sejajar dan tidak tegak lurus, maka garis yang melalui titik B dan titik C ini terhadap sumbu Y, yaitu memotong. Jadi, garis yang melalui titik B dan titik C, yaitu keduanya memotong pada sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu untuk menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Itu kita harus
Mengikuti 4 langkah terlebih dahulu, yaitu yang pertama kita menggambar koordinat kartesius dan bidang kartesiusnya terlebih dahulu. Ini kita menggambar koordinat kartesiusnya. Yang kedua, langkah kedua kita menentukan titiknya, titik A, B, dan C-nya. Langkah ketiga yaitu kita membuat garis yang menuju titik A dan B, titik A dan C, dan titik B dan C. Dan langkah yang keempat yaitu kita mengamati dan menganalisis apakah garis yang melalui titik A, B ini, atau titik A, C ini, atau titik B, C ini sejajar, tegak lurus, atau berpotongan terhadap sumbu X atau sumbu Y. Untuk kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini yaitu untuk posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y yaitu terdapat 3 posisi, yaitu garis sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y, garis tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan juga garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.